awal-awalnya dia kan Lutheran kan, garis keras lagi Lutherannya, pengikut Martin Luther loh. Hmm. Pengikut pengikut Martin Luther, dia Lutheran garis keras, makanya waktu debat itu baku hantam itu kenceng banget tuh kalau sama Theodore. Tapi Tapi kan lama-lama dia nyerah. Mm-mm. hmm, itu walaupun begitu kan berarti dia memang Mau orang yang belajar. memang mau belajar gitu. Keras itu Betul. biasa. Tapi keras orang yang mau belajar ini berbeda dengan orang yang pura-pura. Mm-mm. Pura-pura ngerti, pura-pura pintar yang bersalah itu. Pura-pura, itu berat kalau udah pura-pura ini. Ngapain lagi kita mau ngeladenin barang itu. Tapi kalau saya begini sih, semakin mereka bermain-main dengan caranya mereka seperti itu, semakin menjelaskan siapa mereka dengan tujuannya apa. Sadar atau tidak sadar itu. Iya, kalau kita kan akan menilai. Kenapa sih katanya orang yang pintar dinyanyikan orang-orang awam ketika tidak berjawab dimainkan ditahan. Ketika orang yang mampu berjawab di mute-mute berarti mereka bukan cari kebenaran. Saya orang yang berpikir sehat, yang punya akal sehat, saya akan berpikir baik-baik itu. Ah masa sih ini betul? Sebagai perwakilan agama Kristen, mungkin orang tidak akan mengenal namanya. Walau akun yang palsu itu, tapi secara tidak langsung sadar tadi, sadar atau tidak sadar, dia berbicara merepresentasikan orang Kristen itu atau ajaran atau pengaruh-pengaruh sama dia didapatkan. Dia yang orang tahu itu, oh itu Kristen yang berbicara. Inilah ajaran Kristen, mewakili kekristenan. Inilah gaya-gaya orang Kristen ketika berdiskusi. Dia cari orang-orang awam yang menurut dia hebat. Maka yang didapatkan ketika didapatkan orang awam, yang orang-orang awam kira-kira sebut saja ya, orang awam terus mungkin tertarik kemudian menjadi bagian daripada mereka, menjadi seorang Kristen. Yang didapatkan kualitasnya orang yang awam, Betul. apalagi kelebatannya. Jadi kalau menurut saya ya silakan kalian bermain Jadi begitu. Maka yang jadi ya kalian itu dapatkan dia kan. kuantitas bukan kualitas. Betul. Jadi kita kita itu jadi menukar ya, menukar orang-orang yang bersahadat. Orang-orang yang menjadi mualaf adalah orang-orang yang luar biasa. Contohnya nih Bang P ya, Bang P saksinya. Itu dulu aku diskusi nggak terlalu debat ya, diskusi karena dia Katolik begitu kan. Sama yang namanya Malvin, nama akunnya apa tuh namanya, semesta itu apa? Aduh lupa ya. Nah, pokoknya namanya Malvin, dia seorang Katolik. Debat dari sore sampai dengan menjelang subuh itu. Nih, ya, Bang P yang jadi saksinya. Umi itu dari sore berhenti kepotong sholat maghrib dulu, kepotong sholat isya dulu, lanjut terus sampai menjelang subuh jam 3. Jam 3 dini hari dia bilang kayak gini, Mican tolong sahadatkan saya. Oh, nggak bisa dong. Tapi saya kalau bisa yang mensahadatkan saya Habib. Ya kan, boleh nggak Habib yang mensyahadatkan saya pada waktu itu kebetulan nggak ada ya akhirnya sama Ustadz siapa tuh ya namanya lupa aku. Ini ada Bang P. Saat itu juga dia syahadat kebetulan nih anak ini IQ-nya lumayan juga. Setelah syahadat dia langsung ikut berjamaah sholat subuh kemudian belajar 2 hari berturut-turut itu. Dia bisa 16 surah, hafal 16 surah termasuk Ar-Rahman. Ar-Rahman segimana panjangnya. Dia benar-benar sampai apa? Sampai karena dia 2 hari 2 malam nggak tidur ngapalin surah-surah dia dalam Al-Quran, dia ganti nama jadi siapa? Coba Bang Bejo Diri juga mungkin tahu. Ali Ali tahu kan? Ali Molab kan? Oh iya kan? Muhammad Ali, ya. Iya benar. Nah, dia 16 surah, 16 surah itu termasuk Ar-Rahman itu dimakan dia dalam waktu 2 hari. Surat-surat panjang loh. Sampai dia tifus. Nah, waktu dia tifus, dia gunakan karena dia anak orang kaya juga, anak petinggi gereja Katolik, anak satu-satunya. Waktu dia tifus, dia bilang ke orang tuanya, saya mau istirahat di villanya di Puncak Bogor. Nah, dia hubungin aku, Mi, tolong Mi, ada enggak titipkan saya ke Habib. Andre yang bantu terakhir kan? Oh, ini Andre yang bantu. Bang Andre kesininya. Enggak, itu sebelum Bang Andre kesininya. Bukan, ini siapa ada dibantulah melalui dia masuk ke Bang Andre mah kesininya waktu dia udah jadi mualaf, waktu dia di puncak. Nah Bang Andre pengen ketemuan gitu. Udah dia mondok di apa tuh Megamendung di tempat para Habib. Jadi dia kemana-mana Habib dakwah itu dia ikut. Nggak sampai 1 tahun nih Bang WhatsApp. Dia ini udah jadi apa coba? Udah jadi pendakwah. Gila nggak? Ilmu Islamnya udah jauh meninggalkan kita.
jadi pendakwah sekarang. Nah, beberapa bulan ke belakang dia ada kontak Umi. Mi, alhamdulillah katanya aku kan ada dakwah di pesantren di Bandung Barat. Aku ditaarufkan sama anak pemilik pesantren. Waktu dia mau nikah, barulah mamanya sama ayahnya ini sahadat juga. Tuh anak memang ngelalap buku gila tuh. Banyak betul buku dia sanggup baca loh. Ali itu IQ-nya tinggi juga lagi bang, pintar dia. Coba kita dia dua hari bisa makan 16 surah termasuk Ar-Rahman. Ar-Rahman segimana panjangnya coba? Surah-surah panjang itu loh yang dia hafal. Ah ini kalau orang yang memang, nah ini kualitas kita mengutamakan kualitas, mereka kuantitas kan? Yang udah jelas lah, yang orang yang udah mau keluar dari Islam itu adalah orang-orang yang dung-dungpret gitu kan? Itu Yang udah dia kalau tahu isi. dituduhkan dipengaruhi dengan ini dengan itu nggak bisa karena dia orang sangat berada, dia Iya. memegang semua. Itu tangan satu-satunya ya kalau nggak salah kan, pewaris tunggal. Pewaris Itu tunggal, anak satu-satunya, pintar, nggak mungkin dia didoktrin oleh kita, nggak bakal bisa ditipu itu. nggak bisa. Itu kan sampai ini Bang Bejo, sampai bantu-bantuin. Umi kan awalnya sendiri, Umi waktu scroll ada tuh orang disabilitas, dia jualan baju batik, kain sarung, itu tahu nggak si Bang Mangsur itu? Ya Mansur. Umi kan bantu Bang Mangsur awalnya sendiri, sampai dia turun ikutan. Mi aku ikutan, dia jual-jual ikutan. Apa coba, dia keluar duitnya, bantu Bang Mangsur. Dia beli Tenda. tempat itunya tuh, Uh-uh. dia baring tuh, tahu tuh. Saya ingat aku tuh. Ingat ya. Nah, itu luar biasanya kalau kalau yang bersahadat itu adalah orang-orang yang menggunakan akal dan pikirannya itu sesuai dengan apa yang tertulis di Markus 12:30. Mengasihi Tuhan Allah itu harus gunakan dulu akal. Jangan imani saja. Dia kan masih tanya nih, Umi boleh nggak saya menyembunyikan kemualafan saya tiap minggu, saya kan harus ngantar papi katanya ke ini, kemana? Ke gereja. Tapi mungkin setelah ini saya akan nunggu di luar, nggak apa-apa. Sahabat Rasulullah sendiri pun 4 tahun menyembunyikan kemualafannya. Tapi alhamdulillahnya itu, Bang Bejo dia mampu membawa ibunya dan bapaknya bersyahadat juga pas dia nikah. Ya sempet umpetannya dramatis juga itu kan. Untuk dia aja susah kan. Udah kayak drama. Dramatis tuh. Aku inget tuh, lucu dulu. Lebih drama lagi ini nih. Tahu nggak? Lebih drama lagi Honorius. Orang kita udah pada nangis, semua room udah pada Itu masih hidup nggak ngaji itu kan. orang itu? Hidup lah orang Ada orang dia itu penipu, orang ini. sindikat. Itu. Aja gitu. Ini Upingi rest area tuh tahu tuh. Masih ada Ya, sekarang rest area. penuh lah tuh. Iya, ternyata rest area itu Oten ya. Ten. Bang Bejo tahu nggak waktu kita telekonferensi bareng Bang Zuma bareng semua itu ada kan si rest area diikut sertakan di situ, tapi diem aja dia. Padahal dia sendiri yang bersaksi bahwa iya saya udah datang ke tempatnya Honorius. Si Honorius itu benar-benar sakit, tinggalnya itu di apa tempat sampah-sampah kayak begitu. Saya sampai peluk dia. Itu kasihan Ustadz John itu sampai tengah malam keluyuran di ini kan di apa di Jogja itu nunggu jenazah datang. Ustaz apa Habib Lopot kena nggak itu Mi? Enggak. Yang kena Huzaifah berapa tuh? Oh iya Ubaisa. Ada 30 siapa? orang lah. Irwansa. Itu siapa itu? Siapa Umi? Mana? Bang Irwansa. Bang Wan? Bukan. Itu loh yang dari Ya, dulu Lembang banyak apa ya? Yang dekat sama Umi itu loh. Ya dulu banyak tuh. Siapa ya? Amrisa apa ya? Lupa. Seriusan? Rijal itu Rijal. M. Rizal? Bukan. Oh, Zepa terus apa lagi ya? Banyak. Banyak itu. Apa Habib Soro. Oh enggak, Ustadz Zoro mah Enggak baru ya? kesininya. Udah pada nggak ada sekarang.
Ustadz-ustadznya udah pada nggak ada. Itu sekitar 30 orang tuh dikumpul di Bank Zuma kan, bukti transfernya kan. Itu ternyata dia pakai rekeningnya macem-macem. Nah, si rest area itu ada di dalam gitu loh. Di dalam obrolan itu. Ini loh yang nyebelin itu si ibu-ibu. Siapa tuh si bunda, siapa tuh yang dari Malaysia itu? Waduh, Sarifah. Sarifah. Nah, si Sarifah itu kan kita lagi apa namanya, lagi telekonferensi. Terus dia bilang kayak gini, ini saya langsung dari apa namanya, mau saya udah lihat Mount katanya. Elizabeth. Oh, Mount Elizabeth. saya udah lihat katanya itu yang mandiinnya pun teman-teman saya sendiri. Dia bilang, saya lihat jenazahnya sampai saya nangis, tersenyum itu jenazah. Anjay, gue bilang. Umi. Terus Umi. Oh dia ikut-ikutan nipu sih. Enggak, Buset. Umi orang tua yang, aduh orang tua yang itu masih digas aja Umi. lah iya, masalahnya kan nggak enak ternyata dia nggak ngaku, malah dia balikin ke Umi. Kan Umi katanya yang bilang dia mati. Lu udah tua tapi kayak begini jadi penipu. Umi bilang, lu sendiri yang bilang sampai ke Bang Handi, bilang Bang Handi ini siap ya, ini keberangkatan pakai pesawat jam 10. Ini saya lagi ada di ini kan, lagi ada di hanggar buat ngeberangkatin jenazah. Itu kurang kurang ajarnya. Itu ditunjukin jenazah udah dipocongin, hidungnya udah disumbat-sumbat ini kapas. Ada yang ngurus di Singapura, di Komal-Komal pada yasinan. Oh, kurang Coba ajar. gimana tuh? Umi udah nangis-nangis juga. Ada foto makamnya, di foto juga ada. Makamnya. Nah, itu dia lucunya Bang Bejo. Waktu Umi kan minta, coba kirim ini apa keranda jenazah di mana itu buat ke teman-teman. Dikirimnya foto sama yang aku ajeng itu ya. Dikirimnya foto keranda doang. Nah, udah gitu pemakaman. Loh, Umi bilang pas begitu dikirim foto pemakaman, kenapa ini tim SAR yang gotongin kerandanya gitu kan? Begitu Umi share, banyak tuh yang komen, wah itu Mi, itu katanya ini foto-foto waktu Mbak Marijan. Buka di ini, katanya buka di apa? Di YouTube, di Google. Iya. Itu foto waktu meninggalnya Mbah Marijan, Mi. Umi kan cari. Ya ampun, bener itu foto-foto waktu ini penguburan Mbah Marijan. Iya. Kurang ajar. Tuh Umi sampai jadi kena fitnah itu. Padahal Umi itu udah sepakat sama gimana caranya mancing si penipu ini keluar, karena dia memang cari duit kan. Ini termasuk Bang Ihsan juga tuh, termasuk orang cybercrime juga. Umi dimintalah para ustadz, Mi, ayo kita main sandiwara aja. Jadi pura-puranya gini, udah ada donasi nih di Umi, udah ada donasi sekitar 28 juta untuk almarhum Honorius gitu kan. Jadi kalau ada via keluarga Honorius, hubungin saya, hubungin Mican. Padahal itu sandiwara Bang P, boro-boro nggak ada duit seperak pun. Artinya buat mancing si Honorius itu keluar. Dari Oten sampai ada yang dari Cyber kan, itu siapa namanya yang pakai Bukan Oten, dia Muslim, cuman dia dipakai Oten juga. Dia dipakai ada Oten satu juga. Oten. Ada satu yang mengoten yang pakai profil TikTok Android itu, dia sampai jadi turun Oh, si Koko. ya, gara-gara itu kan. Si Koko Android. Enggak, si Koko Android itu dia cuman mau manfaatin karena dia waktu pokoknya waktu satu room sama Umi dia kenalan lah sama Bang Ihsan. Nah udah gitu dia jual sama Bang Ihsan. Kalau apa-apa tuh Bang Ihsan juga nggak mau, enak aja lu kok pakai nama gua. Jadi dia jual nama Bang Ihsan. Sama kayak inilah, kayak temennya si Sueb tuh jadi dijadiin tameng Bang Ihsan itu. Sekarang si Umar juga sama. Ntar nih di bawah ini sedang ini bukan gibah ya. Ini menceritakan suatu bentuk penipuan dari yang mengaku mualaf dulu. Jadi kita ini menyampaikan ini supaya tidak terjadi lagi hal itu. Potongnya. Ya, bukan gibah ini. Bukan, Bang. Yang di bawah ini loh. Ini justru penipuan sindikat mualaf, Bang. Supaya itu tidak terjadi lagi gitu loh. Kalau ini nggak kita sampaikan nanti bahaya. Nanti hal itu bisa terjadi lagi, berulang lagi. Yang dirugikan udah banyak loh ini. Yang itu sindikat penipuan itu, coba. Dan para ustadz yang dirugikannya. Muslim, ada puluhan orang Muslim loh.
kau bilang ini gibah segala macam, kau nggak ngerti ceritanya. Kalau Salah nggak ngerti jatuhnya. tanya aja gitu loh. Ya. Iya. Kita ini orang-orang yang dulu ikut menyaksikan, yang ada di situ, yang mengumpulkan dana, memotivasi sempat, itu kita juga orang-orangnya. Jadi bukan menggibah, Kita yang jadi korban, kita yang menyelesaikan begitu loh. Iya. pelajaran pengalaman kita ini disampaikan, bukan gibahin orang ini pengalaman kitanya. Itu kan yang terakhir itu Bang P, sebelum ya. Elit dikit dong topiknya. Lo elit apa? Lu yang so elit mau apa? Udah kau nggak usah ikut-ikut kau, kalau kau bukan korban. Kalau nggak suka ya pergi aja, ngapain sih? Coba naik topik apa sih yang elit coba. Bang Zek, Ini korbannya skip itu aja Bang Zek kalau Muslim. nggak suka, nggak apa-apa. Ini Kami korbannya juga itu Muslim. Kami itu membela orang-orang Muslim yang jadi korban waktu itu, sama Oten yang ulat elit, Iya. ulat elit. Emang dia paham apa? yang mulakan itu Oten. Kau Oten kah? Kalau Oten nih, Yang elit. iya pantas lah. Kau Yang elit ini. temanya apa, coba naik, coba kasih tema lah kalau gitu apa. Pengen Nggak, tahu. kita bahas apa bukan masalah. Yang elit temanya Tuhan bernonot, mau nggak? Itu elit. Wacot masih panas nih, wacot masih panas nih kalau begini. Dia suka. belum ngegibah, belum menghujat dia. Iya, hari ini hambar tuh rasanya hidup saya itu. Tapi Bang P itu nekatnya orang itu ya. Dia open cam terus kan? Betul. Dia selalu open cam. Nah ini waktu dia balik ke Jogja, Iya, saya ingat Dia- ini. Makanya saya sempat percaya tuh loh. Kayaknya betul ini orang. Karena open cam terus kok. Ini jadi masih berdarah, masih sering keluar darah gini. suka Saya mikir, pingsan, loh, bisa open begitu cam. Gila bener ya. Gila bener ini berani. Itu waktu Makanya itu kayak Bang waktu Kinamo itu masih dibilang katanya mau diskusi. menipu, saya nggak percaya. Rasa bener apa enggak ya? Masih santun Binamu apa Bang Kinamo dulu, masih pakai Kinamo dulu, dia santun diskusinya belum wacot. Kalau sekarang udah oksa sekarang, Udah oksa wacot. kan. Wacot ini kan oksa kan. Sepatu jadul ini, baju jadul. Itu Jadul Bang- banget ini. Masih ada Bang nggak P, sama sekarang masih ada ya? Ada masih. Tapi nggak terlalu branding sekarang. Ini brandingnya aku waktu SMA ini. Jadi luar biasanya kita tertipu oleh dia itu gini Bang P. Waktu dia pulang ke Jogja, waduh dia telepon ke aku nangis-nangis. Aku disuruh ini lagi, katanya disuruh murtad lagi gitu kan. Waktu itu telepon bertiga. Ustadz Romi, aku sama dia. Itu video call loh, video call dia nangis. Pas waktu dia nangis itu kayak ada di ketukan pintu, kayak gitu langsung dia matiin handphone. Nah nggak lama dia tahu-tahu udah keluar jam 2 malam itu keluar dia. Ini saya lagi di luar, katanya saya mau pergi ke Surabaya gitu. Ini saya lagi ikut ngecas di konter pulsa. Mana kita ragu coba. Dia sampai video call kayak begitu. Nah, terakhir waktu dia apa tuh yang sebelum mati itu? Oh ini perjalanan Masuk ya. ICU dia habis itu. Karena waktu perjalanan menuju Jogja, dia pendarahan kan? Pendarahan katanya keluar darah dari hidung banyak sampai kencing aja dia udah nggak berasa di bis kan? Nah itu baru sampai sana terus dibawa ke rumah sakit, katanya udah nggak diterima, diterbangkanlah ke Singapura. Itu sandiwaranya gila ya, ada bapaknya ngamuk-ngamuk naik ya kan, udah Iya. bapaknya ngamuk-ngamuk naik, bapaknya menolak disahadatkan, itu kurang ajarnya. Kita dikerjain nih. Adiknya baca Si Quran Ajeng apa? baru Si malam Ajeng bagus baca. sekali bacaannya. Si Ajeng 3 baca hari loh. Al-Quran. Si Ajeng 3 hari itu bersahadat, padahal ternyata murotal yang diputar. Iya. Terus gini Umi, setelah si Godorius kan itu kan di set ceritanya dia tuh mati, habis itu, nah bapaknya tuh masih nyari Bang Zuma Umi. Minta Waktu mau itu- sahadat ya. Ya nggak tahu belum, tapi waktu itu belum nyebut, tapi kayaknya arahnya ke situ. Itu mungkin ya strategi setelah itu gitulah ya.
Tapi waktu itu nggak ketemu, untung aja nggak ketemu sama Bang Zuma itu. Di Komal-Komal nyari Bang Zuma itu. Ingat saya. Itu yang kasihan itu Bang Jack itu. Dia kan udah kasih alamat di mana gitu kan, deket ini apa namanya, gereja. Lokasi nyari tempat Gereja apa tuh? Itu Bang Jack dari mulai abis zuhur sampai tengah malam nyari alamat sama ini, sama Babinsa. Coba Babinsa, Jam satu. kepala dusun Ya dibawa. ampun. Jam 1 malam dia itu live Keluyuran. itu apa namanya? Iya, live itu di mana? Di lapangan itu. nungguin Iya, infonya itu. ini kesepi begini. Nungguin jenazah datang. Itu Bang Jack itu kasihan loh, sampai Bang Jack itu dekat ini, gereja apa tuh, Santa Maria. Dia udah ubek-ubek gereja Santa Maria, nggak ada yang namanya Pak Adi pendeta itu, nggak ada katanya. Ada rumah yang ditunjukin si Honorius, tapi itu rumah pengusaha orang Bandung kan, rumah pengusaha orang Bandung, Cina katanya. Yang itu rumah yang ditunjukin si Honorius kan, dia suka ini kan, suka pamer tuh mobil, motor kayak gitu. Itu rumahnya bener yang itu, ternyata rumah orang lain. Awalnya flexing, dia flexing mobil, flexing motor, flexing keadaan rumah seperti apa. Ternyata yang diflexingin punya orang, punya pengusaha orang Bandung. Wah udahlah, Honorius itu udah kita kejebak, masuk jebakan dia semua kan. Iya. Umi itu yang bikin fit itu yang di rumah sakit itu loh, Bang P, yang udah kepalanya dibungkus, udah selang sana sini sana sini. Emang itu kok kepala dibungkus, emang di Jogja ini udah dioperasi apa gimana? Bukan, itu di Singapura katanya, kata si yang Oh, Ajeng Singapura. itu. Nah termasuk ini Bang P yang dekat sama Bang Wanbi itu, si siapa? Mariam. Ya itu juga, itu kanker Modusnya otak juga sama. itu. Kanker otak Sama juga. kayak si Honorius kanker otak. Iya, tapi kalau Mariam kan di Surabaya itu kan Tapi modusnya sama. sama. Mana sekarang hilang kan? Sama kayak Honorius, keluar darah dari hidung kan? Betul. Mariam Open yang camp. masih anak SMP itu kemana ya? Nggak pernah muncul lagi ya? Sampai saya nemenin waktu dia diangkut loh Mi, si Honorius itu kan apa namanya, dia ngerasa ini kan tubuhnya udah nggak enak. Ya itu ngomongannya udah begitu. Aduh, Oh iya. aduh, itu saya Bukan sampai angkot, nemenin bus tuh itu. Di bus kan? angkot, ada angkot di Jakarta, dia waktu itu masih di Kalau Bang Jakarta. P maksudnya waktu itu ketemu langsung. Enggak. Enggak, aku nemenin di Live-nya, Koma. live. Dia kan buka Koma. Lagi live. Buka ini dia. Ambil live Bang dia. tai kucing. Sambil Ya. live. Makanya kita Sambil meyakinkannya di situ, sambil live dia masuk. Situasi Open camp suaranya ya. juga. Open camp, suatu suara. Open camp, lagi open camp, keluar darah dari hidungnya, bisa gitu ya. Coba Mi, bayangkanlah ya. Luar biasa itu. Profesional. Berani mereka open cam aja berani begitu, apalagi. Tapi hasilnya kan juga lumayan banyak ya. Iyalah gede itu. Ustadz aja berapa? 30 orang ya. Pokoknya sekitar lebih dari 30 lah yang kasihin ini apa namanya, yang storein bukti transfer ke Bang Zuma itu. Kira-kira kalau dituntut apa yang mau diinikan? Deliknya apa? Penipuan lah. Sindikat. Sini. Tapi itu terus gimana tuh? Gimana tuh, Mi? Ngilang. Nggak ada. Nggak Nggak ini. ketemu. Ternyata dia waktu dideteksi itu bukan dari ini kan, ada dari cybercrime itu, dia cek KTP-nya ternyata bukan Honorius, namanya Andi. Dia tinggalnya di Bekasi. Ada dua Aduh, personil yang dekat sini kalau tahu. dua orang kan. Ada dua personal yang jadi ini. Iya. Tapi kabur lari, jadi nggak ketemu. Itu maininnya ini ya, ada yang jadi yang nyuri koinnya si Honorius kan, waktu dia Yalah, itu sadar kan itu ada ceritanya, dapat Umi. 3 jutaan lah ya.
Itu kan ceritanya Umi. Dia kan si Honorius bilang pakai dana punya temannya. Nah ini ceritanya si Honorius besoknya udah ke Umi, udah laporan lagi, Mi aku cuman dikasih 100, itu dari 3 juta lebih itu dimakan sama temanku yang Kristen. Nah dikasihlah si Honorius tuh ngasih nomor WhatsApp ke Umi. Umi tegur di WhatsApp. Ternyata ini Oten ini ngehujat gitu loh. Nanti ada lagi nomor telepon pembantunya. Ada lagi si pembantunya si Honorius perempuan. Ada lagi nomor si Ajeng, ada lagi nomor si Agus Oncom nih di Umi. Tapi Padahal satu orang. milik dua orang. ya. Iya, pas Umi kan udah save nih nomor pembantunya. Pas begitu Umi dikasih dari si siapa tuh yang dulu itu, ya yang suka debat juga, dikasih nomor temannya si Honorius yang ngambil uang si Honorius. Begitu Umi mau save, nomor sudah disimpan kan gitu kan? Kalau udah ada kan, paham nggak Bang Pe? Jadi Iya, begitu Umi Iya. dikasih Nomor yang sama itu maksudnya. pas begitu itu kan Umi udah save, nomor sudah tersimpan. Begitu Umi cek si siapa Henry namanya kan, begitu mau nge-save nomor si Henry, begitu diklik nomor sudah tersimpan, pas dibuka nomornya pembantunya itu sama. Oh. Jadi si nomor pembantu sama nomor yang ngambil uang dananya si Honorius ini sama. Tapi waktu berperannya sama Umi, si pembantunya ini ngasih informasi si Honorius, si temennya ini menghujat gitu loh. Bahwa umat Islam bakal mati, semua matinya kayak si Honorius gitu. Ya pokoknya ngehujat aja lah. Yang satunya si Bibi. Kita bikin ininya. Ini kan pada pengajarannya di situ. Jadi kalau ada yang mau mualaf, mau syahadat, kita harus cek ke lokasi personalnya, ketemu dulu dengan personal kita siapa. Harus gitu dulu supaya nggak terjadi. Makanya kami bulan kemarin ada di Api Sumut kan ngumpul-ngumpul, kami bahas itu. 2 bulan lalu. Jadi kalau Api Sumut sekarang nggak mau nerima kalau syahadat di mana-mana pun, kalau kita nggak diinfo, nggak ketemu dengan orang yang dulu, kami nggak akan dukung. Apapun bantuan disampaikan silakan sampai sendiri. Kami nggak mau, karena kenapa? Ini bisa jadi sama kan dengan kejadian-kejadian kayak gini kan. Bisa aja terjadi penipuan. Satu, yang kedua bisa jadi orang tersebut mungkin di wilayah yang ekstrim terhadap mualaf, berbahaya bagi orang kalau betul mualaf. Kayak Kalau kemarin kita si Nada ya. berbahaya kalau kita ngantisipasi. Jadi paling tidak kalau ada yang mau syahadat itu kita jumpain dulu personalnya. Kita kenal dulu di lapangannya. Benar real orangnya ada, memang benar tempatnya aman, baru kita nggak ada permasalahan. Kalau memang ada masalah dengan keluarganya nanti kita udah punya antisipasi, harus gitu. Kalau nggak bisa, jangan. Ini pengajarannya. Kalau nggak nanti bisa terulang kan. Ini Umi juga ada Bang, ini ya Bang Bejo ya. Ini di WhatsApp udah teriak-teriak, sadatkan saya dong Mican, tolong sadatkan saya. Umi bilang jangan dulu. Karena ya orang mah nggak segampang itulah gitu kan. Kalau kamu misalkan belum ikhlas menerima Islam ya jangan dulu. Dia bilang, cuman itu saya udah percaya Islam itu agama yang benar, cuman hati saya kenapa belum ikhlas menerima. Ya jangan dulu, Umi bilang. Tapi dia kok mau disahadatkan, udahlah Umi biarin aja. Ntar kalau dia udah bilang Umi saya ikhlas, baru saya antar nanti pada orang yang akan membimbing gitu loh. Kalaupun ada yang di online nggak kenal mau syahadat, nggak apa-apa, boleh kita syahadatin. Tapi langsung pada waktu yang dekat, pada masa itu langsung dijumpain. Kenapa? Setidaknya kalau orang mau bersyahadat butuh bimbingan dasar dari tauhid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Kinamo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baterai saya udah habis lah ini semua. Bang P, Bang Bejo, assalamualaikum ya. Oke. Bang Kinamo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator cari Oten di bawah, cari Oten moderator. Bang P masih ingat yang kemarin yang cewek yang dipukuli bapaknya itu Bang? Di Ustadz Miftah. Iya itu katanya sama Bang Saiful itu. Ya itu kan salah satu kan. Kalau itu disadarkan langsung kan resikonya begitu kan. Karena kita nggak tahu situasinya. Cuman ngamanin coba jauh dari kita. Nggak ada personil kita dekat sana loh. Itu wilayah minoritas gitu kan. Di mana Kalau itu dari Bang awal Bejo? di Dolo Sanggul. Kalau kita waktu itu tahu, kita bisa. Saya sebenarnya punya kontak, ada orang di sana bisa untuk ngawal. Tapi kan telat dari pukulin baru
kita tahu dia di sana gitu, alamatnya nggak tahu waktu itu di mana. Loh katanya udah sama Bang Saiful. Enggak ya? Nggak, sekarang udah diamanin di Medan. Udah kan? Medan sekarang. Udah aman, udah aman. Oh ya udah. Ada Itu satu Umi. Itu yang kalau ini yang keren sahadat itu si Meme ya, si Meme ya. Udah sempat Umi Oh, iya, marahin iya. juga itu si Meme, ya kan? Dia kan si Meme minta disahadatin sama Umi kan. Terus di bawah itu, Mi jangan Mi, dia cuma mau main-mainin sahadat. Kenapa? Karena dia kemarin udah disahadatin katanya. Terus dia keluar lagi. Nah di situ si Meme bilang, iya Umi, saya minta maaf sama Umi gitu kan. Kalau memang saya kemarin sahadat, tapi sahadat saya itu bukan sahadat karena ikhlasnya hati saya, tapi pusing aku katanya setiap kali masuk, ayo login. Ayo asadu kata si Meme kayak gitu. Setiap kali masuk room ya udahlah aku ikutin, tapi itu tidak kehendak hati saya. Nah makanya sekarang saya itu udah Umi marahin dulu itu. Bener kamu Meme bilang kayak gitu. Si Meme sampai ketakutan waktu itu. Nah, dia ngaku bener Mi, tapi waktu itu karena memang saya sahadat itu bukan datang dari hati saya sendiri. Dia bilang, saya kesel Mi, katanya tiap kali masuk ke room muslim pasti dibilangnya ashadu. Tapi sekarang kerennya apa Meme? Meme masuk Islam, semua keluarganya ikut. Bapaknya juga udah ya Bang Pe ya? tapi Udah banyak meninggal, Umi. yang benar bersahadat juga banyak memang kan. Ada memang banyak Meninggal yang itu bapaknya Umi. Tapi Saya udah pernah sahadat gitu ya? Udah. saya pernah Malah sahadatin tuh bikin di masjid segala itu bapaknya. Tapi memang kita langsung kontak, ada cari orang di dekat situ yang muslim gitu temennya. Dia langsung cari, langsung ngomong, minta temennya untuk bawa dia ke di BKM di sekitar situ gitu. Di mana itu Bang? Itu Jakarta. Oh di Jakarta. Jakarta Utara. Mariam itu pun kemarin kita mau temuin dia nggak mau tuh. Terakhir sama Habib Reja nggak salah. Di kontak sama orang di Habib Rizik. Pokoknya Mariam sekarang hilang. Kayaknya Mariam juga nggak tahu ikut ke sana atau dia. Mariam yang mana? Ada Mariam yang Jakarta juga. Oh bukan Maria, yang kalau yang itu Maria ya? Iya Mariam Cowok, juga cowok. sih. Oh Ini cowok. cowok. Ini cowok. Kalau Meme Sekarang udah itu ya alhamdulillah Bang Bejo ya, jadi papinya juga waktu itu sahadat sebelum meninggal. Alhamdulillah Meme ini, nah makanya sekarang udah nggak pernah naik lagi karena dia memang ngurus usaha papinya. Kokonya dua ya Bang Udah. ya. Ya udah enak ini Meme ini Umi. Duitnya banyak sekarang ini udah. Waduh. Misalnya Kokonya kan papinya dua. banyak. Kokonya kan dua Udah kan. muslim, Dua-duanya muslim udah semua. juga ya. Udah nikah kan alhamdulillah Novi ya? juga. Udah nikah katanya. Ya, saya terakhir tuh setahun yang lalu lah, nggak tahu deh sekarang itu kabarnya. Coba Umi aja coba di kontak-kontak. Ya Allah sih. Udah lama. Dulu itu dia si Meme itu kalau apa tuh namanya, kalau ngechat di WhatsApp itu tahu-tahu kirim bukti transfer nanti buat jajan ya Mi ya, itu ngirim duit mulu tuh orang. Yang dana itu kan. Daripada ini gift katanya, daripada gift Iya. dipotong.